Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, insan pengadaan dimanapun Anda berada, pada VT kali ini izinkan saya mengulas salah satu artikel yang saya posting di blogger saya yang terkait dengan proses isu yang berhubungan dengan kontrak pengadaan barang jasa yang dihubungkan dengan prosedur audit pengadaan barang jasa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Langsung saja kita ke TKP. Nah, ini Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, Anda bisa langsung mengaksesnya tulisan ini di dalam eh, blogger saya ariftukbisa.blogspot.com yang berjudul Audit Kontrak Pengadaan Batas Kewenangan BPK dalam Permintaan Dokumen Mana yang Wajib dan Bisa Ditolak. Nah, ini sebenarnya tulisan yang menakutkan, ya. Saya sudah berpikir ratusan kali sebelum memposting ini, tapi dengan niat baik dan edukasi bersama. Berhubung ranah prosedur yang dijalankan di sini adalah masuk pada ranah kontrak pengadaan barang jasa atau bahkan lebih luas pada proses pengadaan barang jasa sejak perencanaan pemilihan dan kontrak, maka saya selaku pemegang kompetensi pengadaan barang jasa level 4 ingin berbagi edukasi terkait dengan hal ini karena yang disentuh adalah ranah kompetensi pengadaan barang jasa. Karena yang disentuh adalah ranah kompetensi pengadaan barang jasa. Tidak ada niat untuk menyinggung siapapun di sini, hanya untuk me- eh, memberikan edukasi demi ekosistem yang adil dan bertujuan value for money. Tidak lebih daripada itu. Tidak ada personal di sini. Bismillah ya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan sekilas, saya Agus Arif Rahman, pengelola pengadaan ahli madya Oda BMKG, kompetensi pengadaan barang jasa level 4. Saya Procurement Probity Advisor oleh LKPP, kemudian juga penulis buku pengadaan barang jasa, itu tiga buku tripartit yang wajib Anda miliki, Good E-Purchasing, Smart Procurement Planning, panduan lengkap perencanaan pengadaan era digital, dan transformasi pengendalian kontrak pengadaan barang jasa. Dan juga fasilitator kehormatan di bidang pengadaan barang jasa oleh LKPP, juga ahli menyusun SOP pengadaan barang jasa. Itu ada YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, silakan bisa diakses. Dan semuanya. Ini adalah tiga buku yang kami tulis ya dengan anggota IFPI semuanya, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, ya, dengan Pak Saidul Zuri, salah satu master kita di bidang katalog, ya, dengan juga Hernaning Rangga, salah satu narasumber kelas nasional saat ini, ya. Eh, Dan ini ya, buku-buku silakan bisa dicek. Mudah mencarinya di semua online shop tersedia. Dan jika membutuhkan informasi lebih lanjut, tinggal di chat nomor tersebut. Oke ya. Nah, ini buku-bukunya. Kemudian saya juga memiliki WhatsApp grup private PBJ Next Level. Saya anjurkan Bapak Ibu bergabung di sini dan setiap harinya akan mendapatkan banyak sekali edukasi-edukasi konkret dan tematik, bukan retorika ya, konkret dan tematik edukasi-edukasi tersebut. Oke ya, Bapak Ibu. Juga member-member ini akan mendapatkan fasilitas untuk dibuatkan paket-paket pengadaan yang dibutuhkan oleh member tersebut, itu ya, PPG Next Level. Informasinya tetap di nomor yang sama. Nah, ini buku saya transformasi pengendalian kontrak ya. Kemudian saya juga menyelenggarakan webinar pribadi yang saya selenggarakan sendiri. Rahasia sukses jualan di katalog LKPP versi 6 buat deskripsi produk yang menarik, yang laris dan manis. Ini adalah khusus pelaku usaha dan akan saya buat 2 minggu sekali ya. Nanti berikutnya akan ada tanggal eh, 27 Maret nanti batch berikutnya ya. Kemudian saya juga menyelenggarakan webinar tutorial kilat chatbot artificial intelligence untuk dokumen pengadaan barang jasa. Ini sudah ramai
Dan ini sudah masuk ke batch 5, nanti tanggal 15-16. Ini batch yang paling dekat, silahkan daftar di nomor, di scan QR code tersebut atau di nomor admin saya. Ini adalah SK Property Advisor, ini SK eh, Piagam Penghargaan Fasilitator Kehormatan, ini adalah sertifikat kompetensi SIM saya, pengelola pengadaan kompetensi pengadaan level 4. Ya, ini akun YouTube saya, Bapak Ibu. Ini akun YouTube. Ya, Agus Arif Rahman ya, di sini namanya mudah dicarinya ya. Kemudian ini akun TikTok saya, Bapak Ibu. Agus Arif Rahman satu, kemudian ini Facebook saya, Agus Arif Rahman juga. Kemudian ini Instagram saya, Bapak Ibu. Ya, tidak terlalu belum belum banyak karena fokus saya banyak di YouTube dan TikTok ya. Dan ini adalah portofolio saya, hasil dari penyusunan dipercaya oleh instansi-instansi tersebut untuk menyusun SOP pengadaan yang lengkap dengan model dokumen dan berbagai peraturan-peraturan yang dibutuhkan oleh mereka, Bapak Ibu. Ya, instansi saya sendiri BMKG, ada KPK, Mahkamah Agung, Basarnas, Kominfo yang sekarang sudah Komdiji ya. Ada Pemda-Pemda di situ, Deli Serdang, ada kampus juga ya. Ada rumah sakit juga di situ. Oke. Terus sekilas, kemudian saya juga menawarkan jasa penyusunan peraturan SOP pengadaan dan lengkap dengan peraturan untuk BLU, BUMN, BELUT, BUMD ya, lengkap dengan naskah akademiknya dan tarifnya pun ada di situ dengan satuan orang jam narasumber suatu laut tipe 1 ya. Kalau ini untuk BLU. Kemudian saya juga menawarkan untuk menyusun template portofolio MCP KPK bagi yang membutuhkan MCP KPK. Di situ tarifnya juga ada di situ. Silahkan ini tinggal di pause saja dan menghubungi saya langsung. Kemudian saya juga menawarkan jasa untuk menyusunan naskah akademik, perbub, SOP, belut, RSUD tentang tata cara kerjasama. Itu sekilas mengenai diri saya. Baik. Nah, sekarang kita ke sini nih ya. Kita ke ini tadi. Oke. Ini audit kontrak. Ya, dan ini bisa langsung Anda dapatkan langsung dengan mengklik di bawahnya ini. Iya, langsung di sini saja ya. Kita mengulasnya langsung di klik. Anda tinggal download gratis. Anda manfaatkan dan sekali lagi ini tidak digunakan untuk mengkritisi personal, ya, Bapak Ibu. Ya, tapi ini adalah pandangan saya sebagai ahli kompetensi level 4 untuk bisa memberikan pandangan karena sejauh ini belum ada yang speak up, Bapak Ibu. Ini bukan suatu tindak kejahatan ya, tapi ini adalah bagian dari rakyat jelata seperti saya memberikan pandangan ya, batas kewenangan BPK dalam permintaan dokumen mana yang wajib dan mana yang bisa ditolak. Dan ini daftar isinya ada di sini. Nanti kita akan mengulas mengenai BPK berhak memeriksa keuangan negara, bukan bisnis internal penyedia. Kemudian dokumen yang wajib diserahkan dalam audit, ya. Kemudian dokumen yang tidak wajib diserahkan dan bisa ditolak. Kemudian risiko jika penyedia menyerahkan dokumen yang tidak seharusnya. Kemudian berbicara kontrak pengadaan dan harga yang final, prinsip pacta sunt servanda, dan kesimpulan akhirnya. Ini cukup banyak jika disampaikan, Bapak Ibu. Saya hanya membuat poin-poin pentingnya saja, Bapak Ibu. Jadi dalam proses audit ya, transparansi, akuntabilitas itu memang prinsip utama yang harus dijaga. Namun dalam prakteknya jika terjadi perluasan kewenangan audit yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dalam pengadaan, salah satu isu yang sering muncul apa nih? Apakah BPK hanya berwenang memastikan transaksi keuangan negara berjalan sesuai kontrak, atau mereka juga boleh mengkaji ulang harga kontrak ya, dan meminta dokumen yang menyentuh ranah bisnis internal penyedia? Nah, ini tulisan ini merupakan sumbangsih rakyat jelata berkompetensi dalam meningkatkan kompetensi pemeriksa BPK. Selain itu juga bentuk kritik membangun terhadap metode audit pengadaan yang berpotensi melampaui kewenangan. Tulisan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa di BPK. Hal ini penting karena kompetensi auditor dalam mengaudit pengadaan barang jasa sangat menentukan kualitas audit itu sendiri agar tidak terjadi kesalahan interpretasi yang justru merugikan negara dan ekosistem pengadaan.
Berdasarkan peraturan BPK nomor 1 tahun 2017, silakan cek sendiri, bisa di-download ya, tentang standar pemeriksaan keuangan negara, khususnya lampiran 2 pernyataan standar PSP 100 di paragraf 13 sampai 17. Paragraf 13, auditor harus memiliki kompetensi profesional yang dibuktikan dengan sertifikasi atau dokumen lain yang menyatakan keahlian. Ini jelas di paragraf 13-nya. Di paragraf 14, BPK bertanggung jawab dalam memastikan bahwa auditor memiliki keahlian sesuai dengan tugas pemeriksaannya. Tuh. Ya, kurang lebih kalimatnya begitu. Lengkapnya silahkan cek sendiri langsung ke peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 ini yang menjadikan pedoman standar pemeriksaan keuangan negara saat ini. Dan jarang diulas hal ini ya. Paragraf 16, jika auditor tidak memiliki kompetensi di bidang tertentu, maka BPK wajib menggunakan tenaga ahli yang kompeten. Ya. Nah, sekarang temuan-temuan itu sudah atas eh, masukan dari Procurement Probity Advisor LKPP atau tidak, atau masukan LKPP atau LKPP dilewatin. Karena kan ranahnya ranah pengadaan barang jasa. Dan yang punya kewenangan kompetensi itu LKPP gitu ya, yang punya kompetensi di situ. Dilewatin atau sudah kira-kira. Nah, silahkan introspeksi saja. Paragraf 17, jika BPK menggunakan tenaga ahli, maka independensi, kualifikasi, dan kompetensi tenaga ahli tersebut harus dipastikan serta didokumentasikan. Ini adalah landasan hukum dari salah satu landasan hukum dari e-book ini. Mengapa ini penting? Banyak kasus audit pengadaan yang menunjukkan bahwa kompetensi auditor dalam memahami siklus pengadaan itu belum optimal. Sebagai fungsional pengadaan, saya sering menemukan banyak auditor yang hanya berfokus pada angka dan perbandingan harga tanpa memahami konteks pengadaan secara komprehensif. Namun standar BPK sendiri sudah mengakui bahwa jika auditor tidak memiliki kompetensi di suatu bidang, maka mereka harus melibatkan tenaga ahli yang kompeten loh di situ ya kan. Oleh karena itu, BPK seharusnya menugaskan auditor yang memiliki pemahaman mendalam tentang pengadaan atau melibatkan tenaga ahli pengadaan dalam audit, bukan sekedar melakukan analisis harga berdasarkan asumsi pasar yang seringkali tidak sesuai dengan kondisi kontraktualnya. Kondisi kontraktualnya. Ya, jadi seharusnya kalau yang objek yang diaudit itulah kontrak yang bernilai di atas 200 juta bahkan yang menggunakan surat perjanjian apalagi yang atau surat pesanan e-purchasing nilai di atas 200 juta itu seharusnya adalah pemegang kompetensi level 3. Jadi harus punya level 3 loh, bukan level 1 level dasar. Biar sama satu frekuensi. Yang diperiksa adalah objek kontrak-kontrak pengadaan langsung e-purchasing yang nggak sampai 200 juta, itu cukup level 2 saja. Ya, apalagi kalau yang diperiksa adalah kontrak-kontrak pengadaan yang high tech, high risk, pengadaan kompleks, terintegrasi, itu adalah pemegang kompetensi level 4 loh. Level 4 gitu. Ya, punya enggak sekarang? Itu kan hal itu penting ya. Jika yang memeriksa dan yang terperiksa berbeda jauh level kompetensinya, itu sumber masalah besar. Hebatnya ketika itu menjadi kerugian negara. Dan apalagi kerugian negara itu bukan dari faktor kejahatan, tapi asumsi dan interpretasi yang tidak dilandasi kompetensi. Mengerikan sekali, kasihan para PNS ini ya, PPK ini bayarannya piro Pak, renek bayaran nih Pak, ya kasihan. Kesalahan-kesalahan sering terjadi dalam audit pengadaan dilakukan tanpa kompetensi yang cukup melakukan seperti contohnya ini ya, melakukan validasi ulang harga kontrak dengan metode perbandingan yang keliru tanpa memperhatikan aspek kompetisi dan keekonomian dalam tender misalnya. Meminta dokumen yang yang seharusnya itu bersifat rahasia dagang, seperti rincian biaya produksi, database supplier, ya contohnya seperti itu. Tidak memahami kompleksitas proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan, hingga manajemen kontrak. Maka solusinya apa untuk meningkatkan kompetensi? Yaitu menugaskan auditor punya kompetensi yang setara, yang setara.
Sekali lagi, kalau yang diperiksa objeknya kontrak pengadaan yang di atas 200 juta, seharusnya level 3 loh. Nggak main-main itu level 3. Orang-orang seperti kami dan PPK-PPK yang non-fungsional itu berdarah-darah sampai dapat level 3. Berdarah-darah. Termasuk di instansi pemeriksa itu sendiri. Coba tanya kalau tidak percaya. Berdarah-darah. Tidak mudah mendapatkannya. Ya. Apalagi yang objek yang bisa kontrak-kontrak yang teknologi tinggi, risiko tinggi, itu malah kompetensi level 4 Alimadia kalau fungsional tuh. Iya. Ya itu ya. Kalau nggak bisa, ya itu sudah melibatkan tenaga ahli sebagai pendamping auditor dalam pemeriksaan pengadaan. Seperti saya kalau ingat masukan dari Pak Plesmianda, itu salah satu suhu di uh, Probity Advisor LKPP. Dia mengatakan ini beberapa kali saya pernah mendengar. Ini bagus dan itu benar. Ya, Pak. Ya, setiap audit itu harus ada pendampingan dari Probity Advisor LKPP sehingga nggak nyeleneh sana sini gitu ya. Mengembangkan pelatihan khusus bagi auditor tentang proses pengadaan, hukum kontrak, metodologi audit yang sesuai ya. Kesimpulannya, tulisan ini bukan hanya kritikan, tapi juga dorongan agar BPK meningkatkan standar kompetensi auditor dalam pemeriksaan pengadaan. Jika audit dilakukan oleh auditor yang benar-benar memahami mekanisme pengadaan, maka hasil audit itu jauh lebih akurat, adil, memberikan manfaat yang lebih besar bagi siapa? Bagi tata kelola keuangan negara. Nah, saya sebagai fungsional di sini ingin memastikan bahwa proses audit tetap berjalan dengan transparan, ya. Ini sedikit ungkapan pribadi sebelum kita mulai selanjutnya. Sejujurnya saya merasa takut untuk mempublikasikan tulisan ini. Bapak Ibu. Saya sadar bahwa membahas audit pengadaan dan menyoroti batas kewenangan BPK dalam ranah ini kayaknya belum ada yang berani melakukannya gitu. Ya, ini topiknya sensitif, bisa menimbulkan reaksi ya. Namun sebagai seorang fungsional pengelola pengadaan dan bagian dari ekosistem pengadaan negara, saya merasa memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menyampaikan pemikiran ini secara terbuka. Saya tidak ingin tulisan ini dianggap sebagai kritik konyol atau serangan terhadap institusi tertentu. Ya, tidak sama sekali. Percayalah, niat saya baik. Saya ingin memastikan bahwa pengadaan tetap berjalan dengan adil, transparan, efisien, tanpa distorsi akibat eh, audit yang keliru, ya, intervensi yang melampaui kewenangan. Saya juga mohon dukungan dari semua pihak yang peduli dengan ekosistem pengadaan yang sehat. Jika Anda membaca ini dan memahami urgensinya, saya harap kita bisa bersama-sama mendorong diskusi yang lebih terbuka, membangun solusi yang lebih baik. Ya, kritik saya bukan melemahkan, tapi memperbaiki. Saya yakin pengawasan dan audit yang baik adalah yang tetap dalam koridor hukum dan didasarkan pada kompetensi yang tepat dan setara. Saya juga yakin bahwa dialog antara auditor dan fungsional pengadaan harus lebih terbuka karena tidak ada kesalahpahaman. Ya, Bismillah kami sampaikan. Nah, ini di lapangan sering terjadi persoalan metodologi dalam audit ya, berdampak negatif loh. Antara apa? Audit yang menyimpang dari fokus utamanya, di mana BPK tidak hanya memastikan tidak ada transaksi fiktif, pembayaran yang tidak sesuai spesifikasi, atau indikasi gratifikasi, tapi juga mencoba memvalidasi ulang harga kontrak yang sudah disepakati, sudah final. Dan ini masif se-Indonesia Raya, coba. Yang kedua, isu kedua, permintaan dokumen di luar kewenangan. Ya, yang diminta itu adalah informasi yang seharusnya itu bersifat rahasia dagang, strategi bisnis, struktur biaya penyedia, database supplier, apa yang mau dicari di situ? Ya, bukan bagian dari perikatan berkontrak. Kemudian isu ketiga, kesenjangan kompetensi auditor dalam pengadaan yang menyebabkan kesalahan dalam analisis audit, terutama dalam memahami proses pengadaan dari tahap perencanaan hingga eksekusi kontrak. Tiga isu ini yang diangkat. Ya. Salah satu permasalahan yang paling fundamental itu kesalahan dalam memahami prinsip hukum kontrak. Dalam hukum pengadaan, kontrak itu kesepakatan yang mengikat secara final. Pacta sunt servanda sama kayak kita jual beli. Saya datang beli motor ke dealer, sudah beli deal 17 juta, sudah dibayar. Nanti setahun lagi nggak bisa kita orang lain bilang itu, Pak itu kemahalan, Pak itu kemurahan.
Kemahalan bilang, kemurahan nggak bilang ya. Nah, nggak bisa. Bagaimanapun kalau itu 17 juta, nanti saya baru bayar, katakanlah saya ngutang. Saya bayarnya bulan depan rupanya harga pasarannya turun dari 16.900.000. Ya bukan berarti nanti saya membayar 16.900.000 karena saya sudah berikatan kontrak 17 juta. Kalau orang sudah berikatan kontrak 17 juta, di waktu mendatang, selama itu belum dibayar, maka ketika mau bayar, ya yang dibayar sebesar yang diikat kemarin dong. Namanya juga transaksi jual beli, Pak. Ya, proses itu, apalagi pengadaan pemerintah itu sudah melewati proses sebelumnya. Proses sebelumnya, entah itu dengan model negosiasi atau model kompetisi. Model negosiasi contohnya apa? Ibu Jessing dengan negosiasi. Kemudian pengadaan langsung, penunjukan langsung, itu model negosiasi, nggak ada kompetisinya di situ. Atau model kompetisi, contohnya tender, seleksi. Jangan dipikir semua model pengadaan itu, metode pemilihan dalam pengadaan itu karakternya kompetisi. Ada dua karakter ya dalam pemilihan penyedia, yaitu yang karakternya adalah negosiasi dan karakternya kompetisi. Contoh yang negosiasi apa? E-purchasing dengan negosiasi, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Itu adalah contoh metode pemilihan yang karakternya negosiasi. Jadi langsung dipilih dan dinego. Nggak cocok, cocok langsung transaksi, deal, nggak cocok ya pilih toko sebelah ya, toko lain-lainnya maksudnya ya. Gitu. Karakter yang kedua yang kita kenal sehari-hari, kompetisi. Contohnya apa? Adalah tender, seleksi, tender cepat. Nah, itu yang dikenal di Indonesia ya. Itu. Artinya, harga dalam kontrak itu yang nggak boleh divalidasi ulang dalam audit. Ini yang saya sungguh miris ya. Karena sudah mulai. Namun dalam beberapa kasus BPK malah justru malah sibuknya di sini nih. Perbandingan harga dengan pasar saat audit dilakukan. Yang jelas merupakan pendekatan yang tidak sah secara hukum dan metodologi loh. Artikel ini mengupas bahwa berbagai isu ya, termasuk apa dokumen mana yang wajib dan seterusnya ya. Oke, ini adalah saya bacakan di sini adalah executive summary ya, executive summary. Fokus utama pada transparansi, bukan intervensi harga kontrak. Fokus utama pada transparansi, bukan intervensi harga kontrak. Urgensi tulisan ini adalah sebagai ahli, saya merasa perlu menulis ini karena BPK telah melakukan audit yang menyentuh ranah kompetensi saya sebagai fungsional. Ketika audit menyimpang dari fokus utamanya, ya, dan mulai memvalidasi ulang harga kontrak yang sudah final, maka prinsip dasar kepastian hukum dalam pengadaan jadi terancam. Sudah nggak ada lagi. Pikirkan dari sisi penyedia ini. Kami merasa nggak ada kepastian hukum, Pak. Sudah kami melatih sebuah proses, kemudian masih di belakang setahun, 2 tahun lagi ketika BPK datang, dipertanyakan lagi itu dengan ngomong kemahalan, kayak, dan lain sebagainya. Lalu kepastian hukumnya gimana, gimana dalam transaksi? Nah, seperti itu. Lebih jauh lagi, kesenjangan kompetensi itu yang jadi sumber masalah ini, ya. Karena kesenjangan kompetensi ini dalam memahami mekanisme pengadaan ini menimbulkan masalah dan interpretasi audit. Pengadaan barang jasa bukan sekedar soal angka dalam laporan keuangan, tapi mencakup strategi perencanaan, pemilihan penyedia berdasarkan mekanisme mekanisme persaingan yang sehat, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Jadi saya menulis ini bukan untuk melemahkan ya. Dan ini fokus pada transparansi, bukan revisi harga kontrak. Tujuan audit pengadaan seharusnya adalah memastikan tiga hal. Tidak ada transaksi yang fiktif. Audit harus memastikan bahwa semua pengeluaran negara didasarkan pada pekerjaan yang benar-benar ada dan telah dilaksanakan. Ya. Kedua, tidak ada pembayaran atas output pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Underspec. Audit harus fokus pada kesesuaian antara pekerjaan yang diterima dengan yang dibayarkan sesuai kontrak. Itu maka disebut adalah pemeriksa keuangan negara. Memastikan hal sabab muncabab keuangan negara itu keluar, diperiksa sesuai nggak apa yang duit yang sudah dikeluarkan dengan haknya negara. Itu. Dan yang ketiga, memastikan tidak ada gratifikasi dan suap di sini. Ya, bahwa keputusan dalam proses pengadaan dilakukan secara objektif tanpa intervensi atau kepentingan tersembunyi berpotensi merugikan negara. Namun praktiknya bagaimana? Malah nggak begitu. Cakupan auditnya malah
memvalidasi ulang harga kontrak yang sudah disepakati. Dalihnya kemahalan harga dan itu masif di Indonesia. Hal ini menyimpang loh dari fokus utamanya audit loh. Dan justru berpotensi mengganggu kepastian hukum dalam kontrak pengadaan. Mengapa harga kontrak itu nggak boleh diverifikasi ulang? Harga dalam kontrak itu sudah mulai sebuah proses, entah itu pengadaan langsung, kayak e-purchasing, kayak negosiasi atau mini kompetisi, tender, seleksi, sudah mulai proses sebelumnya. Dan itu proses dijalankan sesuai dengan hak dan kewenangan yang diatur dalam Perpres. Dan sesuai kompetensinya menjalankan itu sudah diatur kompetensinya di situ. Sehingga PPK itu hanya berkontrak dari proses sebelumnya. Ya, nggak ada PPK berkontrak dengan harga seenaknya sendiri. Misalkan hasil dari tender harga satuannya itu 15 juta, umpama gitu nih. Terus mau kontrak dia saya nggak mau 15 juta saya maunya 14 juta nggak sesuai nih dengan saya nggak bisa dia begitu. PPK itu hanya berkontrak atas harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha ya, yang dari proses sebelumnya entah itu dari karakter negosiasi atau dari karakter kompetisi ya itu termasuk penyusunan HPS itu berdasarkan harga kontrak itu sudah mulai proses ya. Jadi sebelum kontrak tanda tangan itu harga itu sudah proses yang panjang. HPS ya. Kemudian persaingan proses tender jika itu yang karakternya persaingan, evaluasi harga letih pengadaan ya. Baik itu evaluasi untuk input chasing ketika mereka sedang mengadakan analisis pasar, memilih-milih di katalog ya. Atau dari tender evaluasi dari eh, peserta tender yang masukkan penawaran ya melibatkan PPK, bisa pengadaan, bahkan kadang-kadang bisa tim evaluasi teknis, ya. Dan itu semua berjalan atas dasar kompetensi masing-masing. Jika harga dalam kontrak sudah melalui tahapan ini, maka audit yang mencoba memverifikasi ulang kewajaran harga setelah kontrak berjalan adalah tindakan yang tidak sah secara hukum dan melanggar prinsip pacta sunt servanda. Jika itu ternyata merupakan sebuah tindakan sah, maka sebaiknya ya, setiap PPK melakukan perikatan kontrak di dalam Perpres disebutkan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Badan Pemeriksa Keuangan. Baru itu sah. Silahkan. Ya, jadi setiap mereka berkontrak, terus buat aja aturan begitu. Wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi sah gitu. Ya, kalau kita mau bikin remote sekalian kan nggak begitu ya jadinya ya. Jadi prosesnya berjalan berdasarkan kompetensi. Mari kita kembali pada tujuan utamanya dalam kita melakukan pemeriksaan. Ya, prinsip pacta sunt servanda ini dijunjung tinggi. Ya, kontrak itu kesepakatan final yang mengikat, perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hukum pengadaan ini menegaskan bahwa harga itu sudah disepakati loh dalam kontrak. Final, nggak bisa dirubah kecuali para pihaknya yang ingin merubahnya. Berlaku sebagai undang-undang loh bagi keduanya. Kita undang-undang hukum perdata mengatakan hal tersebut. Sehingga proses audit apapun bentuknya itu nggak berhak mengubah substansi kontrak yang telah disetujui. Misalkan dulu kontraknya sebuah barang harga kontraknya 15 juta tadi deh. Misalkan setahun lagi atau 2 tahun lagi pemeriksa datang terus ngomong, wah ini kemahalan Pak, ini menurut saya harganya 14 juta. Terus harganya dirubah kontrak jadi 15 juta begitu. Adendum bos itu bos. Bisa nggak itu? Adendum setelah BST bertahun-tahun seperti itu. Nggak sah dalam berkontrak, ya merubah itu namanya. Ya. Jika harga kontrak masih bisa diotak-atik setelah pekerjaan itu berjalan atau selesai dibayar, maka sudah nggak ada lagi kepastian hukum perdata di kontrak pemerintah. Dan itu akan menyebabkan pelaku usaha nggak tertarik loh nanti sama pengadaan macam pemerintah. Ya, Bapak Ibu. Itu yang dikeluhkan nggak para pelaku usaha. Ujung-ujungnya yang bayar siapa? Emang PPK punya duit. Ujung-ujungnya kelebihan bayar yang bayar ya pokoknya dia juga ya. Ya. Kecuali itu memang fiktif ya, kecuali itu memang under spesifikasi, itu pun harus dilihat dulu, dilihat dulu ya kompetensinya, konteksnya.
Ya, BPK sering kemudian ini yang kedua, BPK sering menggunakan pendekatan perbandingan harga pasar saat audit dilakukan untuk menyimpulkan bahwa harga dalam kontrak terlalu mahal. Ini adalah kesalahan ya. Karena Bapak Ibu harga itu juga selalu berimbang di pasar. Ada yang kita anggap terlalu mahal, tapi di sisi lain pasti ada yang terlalu murah. Mau menghitungnya, negara mau balikin. Mau nggak sekarang kayak gitu? Kalau ada kita ngomong kerugian negara, dalam hukum pasar selalu ada kerugian penyedia. Mau nggak kerugian penyedia negara mau balikin? Pasti ada itu, nggak mungkin nggak ada dalam satu dinamika sebuah harga perikatan kontrak. Itu pasti ada. Ya. Ini kesalahan yang menurut saya serius ya. Harga dalam kontrak itu adalah sudah harga kesepakatan yang dibuat, bukan harga audit, bukan harga saat audit dilakukan. Apalagi kan rentangnya jauh nih. Bisa setahun setelahnya, bisa 2 tahun setelahnya loh datangnya itu. Kemudian kondisi pasar itu berubah loh Bapak Ibu. Sehingga perbandingan dengan harga yang tidak relevan itu bisa menyesatkan Bapak Ibu. Setiap pengadaan memiliki faktor teknis dan ekonomis yang berbeda-beda, yang tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan harga eceran di pasaran, misalkan harga di online shop, misalkan. Ya, jika menggunakan metode ini dalam audit, maka hasil auditnya tidak valid secara hukum dan metodologi. Ya. Dampak negatifnya apa? Dampak negatif jika ini terus-menerus dilakukan untuk melakukan validasi ulang harga kontrak. Ya, jika audit tetap dilakukan dengan pendekatan yang seperti ini, maka dampaknya apa? Pertama, ada tiga sih minimal dampaknya. Ketidakpastian hukum dalam pengadaan hukum perdata. Menyedia tidak akan merasa aman dalam menandatangani kontrak pemerintah karena ada risiko harga yang sudah disepakati itu tetap bisa dikoreksi nanti dalam audit. BPK juga akan terjebak dalam lingkaran ketidakpastian karena bisa saja setiap keputusan harga yang telah melalui proses yang sebelumnya, Ibu Jensing, tender cepat, tender, seleksi, penunjukan langsung, pengadaan langsung itu ya, masih bisa dipersoalkan. Ya. Dampak kedua, menurunnya partisipasi penyedia dalam tender pemerintah atau dalam katalog elektronik. Penyedia yang meli- penyedia yang melihat bahwa harga kontrak masih bisa dikasih ulang dalam audit, itu akan enggan berpartisipasi dalam tender pemerintah atau bahkan di katalog. Lihat ada katalog di versi 5 yang dulu. Banyak malah dikuasai broker, makelar, calo palu gada yang di katalog lokal sama sektoral. Yang asli bahkan praktis cuma katalog nasional gitu. Muka-muka di katalog versi 6 lebih baik. Ya karena memang malas Pak, nggak ada kepastiannya gitu. Ya, gitu. Akibatnya apa? Jumlah peserta tender menurun kalau itu tender, persaingan jadi kurang sehat, ya. Dikuasai oleh broker, maklar, palu gada, calo lagi yang menguasai katalog, ya. Dampak ketiga, menghambat efisiensi pengadaan dan belanja negara. Jika penyedia memasukkan biaya tambahan untuk mengantisipasi risiko audit, maka harga pengadaan akan semakin mahal. Proyek pemerintah bisa mengalami keterlambatan karena penyedia nggak mau mengambil risiko besar yang datang dari ketidakpastian pasca kontrak. Dari kesimpulan ya, harus berjalan dalam koridor yang benar. Audit pengadaan seharusnya hanya fokus pada tiga aspek: menghindari transaksi fiktif, memastikan output pekerjaan sesuai spek, dan mencegah gratifikasi dan suap. Audit tidak boleh mengoreksi dan menilai harga kontrak karena harga tersebut sudah final sejak kontrak ditandatangani. Ya, prinsip pacta sunt servanda harus dihormati dalam audit agar ekosistem pengadaan tetap memiliki kepastian hukum. Jika audit berusaha menilai ulang harga dengan membandingkan harga di luar konteks pengadaan, maka audit tersebut telah melampaui batas kewenangannya dan menjadi tidak valid. Dengan memastikan audit tetap pada jalurnya dan tidak menyimpang ke ranah yang bukan kewenangannya, kewenangan kompetensinya, ya, kita dapat menjaga ekosistem pengadaan yang adil, efisien, ya, seperti itu. Nanti kita lanjutkan pembahasan kita. Ini yang tadi sempat saya bahas pil di depan tadi. BPK berhak memeriksa keuangan negara. Memang benar. Tapi bukan bisnis internal penyedia. Ya. BPK memang punya mandat ya dari Undang-Undang 15 2004 tentang pemeriksaan keuangan, Undang-Undang 15 2006 tentang BPK, kemudian PP 60 2008 sistem SPIP ya.
Namun dalam peraturan-peraturan ini tidak ada ketentuan yang menyatakan kurang lebih bahwa BPK dapat meminta dokumen di luar yang berkaitan langsung dengan keuangan negara. Artinya audit yang dilakukan ya harus tetap pada dalam koridor transaksi keuangan negara dan tidak boleh mencampuri aspek bisnis internal penyedia. Ya. Prinsip utama audit ya memastikan bahwa uang negara dibelanjakan sesuai dengan ketentuan kontrak, bukan untuk mengakses informasi bisnis penyedia di luar kewajiban kontraktualnya. Ya. Coba kita lihat dokumen apa yang wajib diserahkan dalam audit. Agar proses audit berjalan lancar, maka ini adalah yang memang wajib diserahkan ya kepada BPK karena berkaitan langsung dengan kontrak dan hal sabab musabab asbabun nuzul keuangan negara itu keluar. Yaitu apa? Dokumen kontrak dan perubahannya. BAST yang menunjukkan bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan kesepakatan dengan segenap lampiran-lampiran BAST-nya, ya dokumen-dokumen visualnya. Bukti pembayaran dalam transaksi keuangan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam belanja negara. Laporan hasil pengadaan dan evaluasi menjadi sebagai bagian dari transparansi mengenai proses pengadaan. Mengapa dokumen wajib diberikan? Dokumen ini merupakan bukti bahwa eh, proses pengadaan telah sesuai dengan aturan anggaran dan digunakan benar-benar kepentingan negara. Ya, ini ya, dokumen kontraknya, BST, bukti pembayaran, laporan hasil pengadaan. Ya, DPK wajib memastikan bahwa semua dokumen ini tersusun dengan rapi. Ya, kita buat sebuah analogi deh. Ya, sebut analogi. Audit output bukan komponen kecil yang tidak relevan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Fokus audit keuangan itu seharusnya berada pada pembayaran output pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak, bukan pada rincian komponen atau biaya internal penyedia sesuai Perpres tentang pengadaan berdasarkan pemerintah pasal 20 ayat 1. Pemaketan itu berorientasi pada keluaran. Itulah yang menjadi perikatan seorang BPK dan penyedia saling berikatan kontrak hukum perdata. Keluaran outputnya. Untuk memahami, jika rekan-rekan sulit memahami ini, saya berikan analogi. Mari kita gunakan analogi dari industri yang lebih besar, yang melibatkan transaksi kompleks dan berorientasi pada output, bukan sekedar komponen penyusunan. Saya berikan beberapa analogi ya. Pertama nih, ya, coba analogi restoran dalam pengadaan. Fokus pada output, bukan bahan mentahnya. Bayangkan Anda pergi ke sebuah restoran, pesen pesta catering untuk acara pernikahan, harga paketnya 10 juta. Anda tidak akan meminta restoran untuk menunjukkan nota pembelian ayam, harga bawang putih, minyak goreng, biaya gas yang digunakan untuk masak. Tapi yang diminta bukti pembayaran catering dan konfirmasi bahwa makanan yang disajikan itu ya sesuai dengan pesanan dan jumlah dan kualitas yang telah disepakati. Benar nggak seperti itu? Atau yang diminta jangan-jangan nota pembelian ayam, harga bawang putih, harga minyak goreng, harga gas gitu. Ya, demikian pula dalam pengadaan pemerintah. Fokus audit itu cuma pada kualitas output, jumlah dan kualitas output pekerjaan sesuai kontrak. Karena pemaketannya itu orientasinya keluaran Perpres pasal 20 ayat 1. Pemaketannya itu orientasinya keluaran. Misalkan, 100 unit komputer telah dikirimkan dan gedung telah selesai dibangun. Audit nggak boleh meminta nota pembelian komponen penyedia. Misalkan, harga CPU-nya berapa? Harga monitor berapa? Gaji teknisi yang merakit kan agak begitu ya. Eh, Prinsipnya yang diaudit adalah realisasi output, bukan metode dan struktur biaya penyedia dalam memenuhi kewajibannya. Ya, bukan seperti itu. Saya berikan analogi yang berikutnya nih. Analogi proyek konstruksi. Pemerintah tidak perlu tahu berapa harga bata semen. Bayangkan pemerintah mengadakan proyek pembangunan jembatan senilai 100 miliar, misalnya gitu ya. Dalam kontrak, penyedia itu bertanggung jawab pasal 17 ayat 2 Perpres untuk membangun jembatan dengan spesifikasi yang telah disepakati. Panjangnya, daya tahannya, standar keamanannya. Jika jembatan sudah selesai dan diuji kelayakannya, maka pembayaran dilakukan berdasarkan volume pekerjaan yang diselesaikan. Namun jangan sampai dalam audit itu malah minta rincian harga pembelian bata.
Semen ditanya, besi ditanya, gitu. Jadi kilo lagi malahan. Pasir yang digunakan penyedia untuk membangun jembatan tersebut, ya. Itu jangan sampai malah lebih parah lagi nih, membandingkan harga semen yang dibeli penyedia dengan harga di toko bangunan yang lain. Karena itu sudah kebijakan bisnis penyedia dan bukan bagian dari kontrak pengadaan, bukan bagian dari kontrak perikatan gitu. Bukan. Yang diikat itu outputnya. Itu entah kontraknya itu harga satuan, lamsam sama saja. Ya, jika ada perbedaan harga, itu bukan indikator adanya penyimpangan. Itu melainkan hasil dari strategi bisnis dan efisiensi operasional masing-masing penyedia. Ya, beda lagi kalau Anda yang menemukan ternyata fiktif. Titik lampunya 100, dipasang cuma 90 titik. Lah itu lain cerita ya. Gitu ya. Lampunya speknya Philips, yang dipasang ternyata merek imitasi gitu atau merek lain. Lah itu lain cerita ya. Itu lain cerita. Ya saya bilang bukan yang seperti itu. Ya, ada yang benar memastikan jembatan telah dibangun sesuai kontrak dan dibayar sesuai progres. Ya, bukan mengorek nota pembelian semen, harga paku, biaya transport dan bangunan. Ya, pemerintah tidak sedang membeli semen dan bata. Pemerintah itu membeli produk jembatan. Yang penting jembatan sudah dibangun, sudah diuji kelayakannya. Ya, bukan bagaimana penyedia itu mendapatkan bahan bakunya. Ya, ya, seperti itu. Analogi ketiga, loh, saya pakai analogi kali ini yang transportasi. Membeli layanan penerbangan, bukan ngecek harga afturnya. Bayangkan yuk, pemerintah nyewa layanan penerbangan VIP, misalnya gitu ya, untuk kunjungan kerja pejabat negara ke daerah terpencil. Nih, contohnya gitu nih. Pemerintah membayar harga tiket charter, katakanlah 500 juta untuk penerbangan tersebut. Dengan spek ini, gitu ya. Speknya apa, ruang lingkupnya apa gitu. Pemerintah ya nggak menanyakan berapa itu harga aftur yang digunakan di pesawat kemarin itu berapa, gaji pilotnya berapa, biaya pemeliharaan pesawat itu berapa ditanyai, ya, ya. Audit yang salah itu argumen pasti biasanya tak argumennya gini nih, harga aftur di SPBU Bandara X lebih murah daripada di Bandara Y. Kenapa harga tiket charter ini mahal? Biaya harga asuransi pesawat yang digunakan maskapai, apakah pilotnya digaji lebih tinggi dari maskapai lain? Semua pertanyaan itu tuh nggak relevan ya dalam audit pengadaan layanan penerbangan ya relevan karena bukan bagian dari perikatan berkontrak dan ruang lingkup berkontrak. Yang diperiksa itu seharusnya adalah apakah penerbangan telah dilakukan sesuai dengan kontraknya. Apakah layanan yang diberikan sesuai dengan spek yang disepakati? Nggak ada yang under spek, nggak ada yang fiktif. Gitu. Ya, kesimpulannya apa? Pemerintah itu beli layanan, namanya juga layanan penerbangan, bukan bahan bakar pesawat. Demikian juga pengadaan lainnya yang diperiksa adalah output pekerjaan, bukan harga satuan dari setiap komponen yang digunakan penyedia. Ya, analogi berikutnya saya pakai analogi sektor teknologi deh. Ini berbagai sektor yang saya pakai analogi. Mudah-mudahan ini bisa membantu rekan-rekan memahami apa yang kami maksud. Karena sepertinya belum ada yang speak up mengenai hal ini. Ingat, ingat, ingat saya baik. Ya, saya hanya rakyat jelata, Bapak Ibu. Tapi insya Allah saya berbicara atas dasar kompetensi. Ini analogi sektor teknologi sekarang. Membeli sistem digital, bukan ngecek harga servernya. Nih, bayangkan pemerintah itu misalkan bikin pembangunan sistem e-government 50 miliar, contohnya gitu nih. Penyedia bertanggung jawab mengembangkan sistem, mengamankan data, menyediakan cloud storage, dan seterusnya gitu ya. Kontrak menetapkan bahwa sistem harus berjalan optimal dengan uptime 99,9%, memiliki inskripsi tingkat tinggi, bla bla seperti itu. Namun auditor yang salah fokus itu akan nanya begini nih, berapa harga fisik server fisik yang dipakai penyedia? Apakah mereka membeli storage dengan harga yang wajar? Berapa biaya pengembangan software? Apakah gaji programmer yang bekerja di proyek ini sudah sesuai dengan standar pasar? Ini adalah bentuk yang nggak tepat dan justru menghambat inovasi dalam pengadaan digital loh. Ingat tadi pembahasan kita yang pertama, berikatan berkontrak, tidak berikat. Yang benar itu periksa sistem sudah sesuai dengan kontrak atau enggak ruang lingkupnya.
pada saat BST. Memiliki fitur yang disepakati, dapat digunakan oleh instansi pemerintah tanpa kendala teknis, misalnya gitu. Ya, pemerintah itu beli solusi digital, bukan server fisik, bukan gaji programmer yang mengerjakan proyek tersebut. Oke, jadi kesimpulannya apa? Audit itu harus fokus pada output, bukan komponen internalnya. Perpres pasal 20 ayat 1, karena pemaketan itu orientasinya adalah keluaran, terlepas apapun bentuk kontraknya, lamsam maupun harga satuan. Ya, bukan mengotak-atik harga komponen yang digunakan penyedia dalam memenuhi kewajibannya. Mengoreksi harga komponen tanpa mempertimbangkan keseluruhan struktur biaya penyedia itu justru menimbulkan lagi-lagi ketidakpastian hukum perdata dan menghambat efisiensi bisnis. Penyedia memiliki hak untuk menjaga rahasia dagangnya dan strategi bisnisnya, sehingga tidak wajib menyerahkan nota pembelian bahan baku, biaya operasional internal mereka. Seharusnya fokusnya adalah memeriksa kesesuaian volume pekerjaan yang telah diselesaikan dengan kontrak, memastikan output telah diterima oleh pemerintah sesuai spesifikasi pada saat BAST. Saat BAST ya, bukan pada saat audit. Karena pada saat audit datang, itu beda, kondisinya pasti berbeda. Apa yang sudah di BAST kan tanggal 31 Agustus tahun 2024. Kalau sekarang tanggal 14 Maret 2025 kita periksa, itu belum tentu akan sama. Ya, belum tentu akan sama. Sehingga objek audit adalah pada saat BAST. Karena disitulah uang negara keluar. Uang negara keluar pada saat itu, bukan sekarang tanggal 14 Maret. Di kisah yang saya ceritakan. Ya, objek utamanya adalah saat BAST. Memastikan output telah diterima oleh pemerintah sesuai spesifikasi. Mengevaluasi efektivitas belanja negara dalam mencapai tujuan pengadaan. Itu yang benar. Kalau yang salah itu bagaimana? Meminta penyedia menyerahkan nota pemilihan bahan baku, harga tenaga kerja, biaya produksi, sampai PIB, mau ditanyain coba. Ya, kalau Anda tahu Bapak Ibu karakteristik barang-barang impor ya, PIB, Bapak Ibu, orang ngimpor itu nggak dia sendirian dalam satu kontainer, itu nyampur dengan barangnya orang lain. Apa nggak dituntut nanti itu kalau ketahuan tuh? Ya, nyampur dengan barangnya orang lain ditutupi gitu. Yang ditutupi bisa dibuka, siapa yang jamin itu bisa nggak rahasia lagi? Bapak Ibu, nggak menghormati jadinya kita. Nah, maka rekomendasi praktisnya bagaimana? Bagaimana PPK dan penyedia harus bersikap dalam audit? PPK harus memastikan bahwa audit difokuskan pada pemeriksaan output, bukan pada rincian biaya penyedia. Penyedia sendiri harus siap menjelaskan bahwa kontrak telah dilaksanakan sesuai output yang disepakati tanpa perlu membuka struktur biaya internal mereka. Jika ada tekanan dari auditor untuk menyerahkan dokumen yang tidak relevan, penyedia dapat berkonsultasi pada Biro Hukum atau APIP atau kami nih, Procurement Probity Advisor, LKPP. Dengan audit yang berfokus pada output, pengadaan itu akan lebih efisien, adil, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, dan lebih value for money. Inovasi akan keluar nanti. Nah, sekarang ini nih bagian yang agak ngeri saya baca ini. Dokumen yang nggak wajib diserahkan dan bisa ditolak. Waduh, ngeri juga baca begini ya. Meskipun transparansi dalam pengadaan itu sangat penting, ada beberapa batasan, guys, yang harus dihormati. Tidak semua dokumen yang diminta itu harus diberikan, terutama jika tidak ada relevansinya dalam pengelolaan keuangan negara. Ya, dokumen yang nggak wajib itu apa? Dokumen internal penyedia yang bersifat rahasia dagang, strategi bisnis, biaya produksi, database supplier. Mengapa sih tolak? Informasi ini tidak berhubungan dengan penggunaan anggaran negara dan termasuk aset strategis perusahaan yang dilindungi oleh hukum persaingan usaha. Kemudian apa? Laporan keuangan penyedia secara menyeluruh bisa ditolak ya. BPK hanya berhak memeriksa transaksi keuangan negara, bukan keuangan internal penyedia yang mencakup bisnis di luar kontrak dengan pemerintah. Ya. Informasi bisnis yang tidak ada hubungannya dengan audit pengadaan, struktur organisasi internal, strategi investasi, data klien lain yang bukan bagian dari kontrak, ya. Mengapa bisa ditolak? Ya, audit keuangan hanya boleh mencakup transaksi yang dibiayai oleh APBN, APBD, dan seterusnya dari dalam Perpres eh, pasal 1, bukan aspek lain dari bisnis penyedia. Prinsip hukumnya bagaimana? Jika informasi yang diminta tidak berhubungan
langsung dengan penggunaan keuangan negara, maka penyedia punya hak untuk menolaknya dengan dasar pelindungan hukum terhadap informasi bisnis. Risikonya apa jika penyedia menyerahkan dokumen yang tidak seharusnya? Banyak penyedia itu mungkin berpikir bahwa dengan memberikan semua dokumen yang diminta, mereka lebih aman. Oh enggak, ada risiko yang lebih besar loh. Coba pikirkan nih. Ada beberapa saya sampaikan. Tadi sudah di-spill di executive summary. Ya, risiko bagi penyedia jika menyerahkan dokumen yang nggak wajib. Penyalahgunaan informasi potensinya akan ada, selalu ada, Bapak Ibu. Jika dokumen bisnis internal bocor, ini bisa dimanfaatkan oleh pesaing yang memiliki kepentingan dalam industri yang sama. Siapa yang bisa jamin? Ya. Kemudian apa? Distorsi pasar. Jika WPK membandingkan harga pokok produksi penyedia dengan harga kontrak tanpa mempertimbangkan variabel pasar, hal ini menyebabkan kesalahan interpretasi dalam audit. Risiko ketiga apa? Menimbulkan presiden yang salah malahan. Jika satu penyedia menyerahkan dokumen yang tidak wajib, maka penyedia lain itu bisa ditekan akhirnya untuk melakukan hal yang sama di kemudian hari. Itu risikonya. Tiga hal itu pikirkan baik-baik. Kedua, risiko bagi PPK jika tidak memahami batasan audit. Jika PPK tidak memahami batasan kewenangan BPK, maka bisa saja mereka menyerahkan dokumen yang tidak seharusnya diberikan. BPK harus melindungi informasi yang memang bukan bagian dari transaksi keuangan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan data di kemudian hari. Ya, mari kita selanjutnya berbicara mengenai prinsip Pacta Sunt Servanda yang dulu pernah saya utarakan di dalam channel YouTube saya ini. Dalam dunia pengadaan barang jasa pemerintah, kontrak yang telah ditandatangani antara penyedia dan pemerintah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat final. Harga yang tercantum dalam kontrak beserta komponennya bukan lagi subjek yang dapat divalidasi ulang dalam audit dan dengan dalih kewajaran harga. Kalau ngomong kewajaran harga bukan di ranah kontrak, ngomongnya adalah di ranah perencanaan dan persiapan pengadaan. Kewajaran harga itu ngomongnya di ranah perencanaan, persiapan, pengadaan. Bahkan secara eksplisit kalau kita ngomong peraturan LKPP, kewajaran harga itu malah berada di ranah pemilihan penyedia. Itu pun digunakan hanya untuk mekanisme yang bersifat kompetisi seperti tender, seleksi. Saya tim perumus peraturan LKP nomor 12 tahun 2021. Kami masukkan hal evaluasi kewajaran harga ketika pelaku usaha memasukkan penawaran di bawah 80%. Secara eksplisit malah ada di situ saja. Malahan tidak ada di tempat yang lain kewajaran harga itu. Maka prinsip hukum yang mendasari ini adalah Pacta sunt servanda, yang berarti perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks pengadaan, prinsip ini menegaskan bahwa harga yang telah disepakati dalam kontrak tidak boleh diperdebatkan ulang oleh pihak eksternal, termasuk auditor, setelah kontrak berjalan atau bahkan sudah dibayar. Audit keuangan tidak dapat digunakan sebagai instrumen untuk menilai kembali harga kontrak dengan dalih kemahalan harga. Karena perhitungan harga itu sudah melalui proses sebelumnya. Maka negara berarti tidak menghormati proses sebelumnya kalau kalau itu apa divalidasi lagi gitu. Ya, bukan validator harga kontrak, sekali lagi saya berulang-ulang. Mari kita bedah argumentatif mengapa prinsip ini harus dihormati ya. Ini ya. Kontrak adalah kesepakatan final. Harga tidak bisa divalidasi ulang dalam audit. Sebelum kontrak pengadaan itu sudah melalui proses, ya, seperti yang disampaikan. Ketika kontrak sudah disepakati, maka harga dalam kontrak itu sudah harga yang final, mengikat, tidak dapat diubah. Ya, tapi dalam beberapa kasus malah faktanya mencoba melakukan validasi harga kontrak dengan dalih harganya nggak wajar, ya, nggak wajar versi siapa gitu ya. Ini adalah pendekatan yang salah. Kesalahan yang dalam validasi ulang dalam audit, ya, harga kontrak adalah harga yang berlaku saat kesepakatan dibuat, bukan saat audit dilakukan. Saya berkontrak beli 100 unit laptop dengan harga satuan 15 juta tanggal 1 Juni 2024. Saya bayar tanggal 31 Agustus 2024. Ya tetap 15 juta satu bijinya kali 100 unit tadi gitu. Ya, entah apapun prosesnya, sebelumnya, entah
dari e-purchasing, dari pengadaan langsung, dari tender, apapun proses sebelumnya. Ya, harga kontrak adalah harga yang berlaku saat kesepakatan dibuat. Nanti sekarang 14 Maret 2025, laptop yang tadi saya beli seharga 15 juta, bisa jadi itu laptop pasarannya sudah turun menjadi 13 juta. Tapi ya bukan terus nanti itu dianggap kerugian negara, harga tidak wajar 2 juta. Karena kita melihat harganya yang sekarang nih sudah turun menjadi 13 juta. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, karena itu membutuhkan kompetensi dan proses yang sesuai ketentuan pada saat itu. Harga barang jasa itu bisa berubah seiring waktu karena inflasi, fluktuasi pasar, kondisi ekonomi global. Ini nah, inflasi, fluktuasi pasar, dan kondisi ekonomi global. Ini sekali lagi nih, inflasi, fluktuasi pasar, kondisi ekonomi global. Tiga hal ini adalah minimal yang menyebabkan harga itu berubah-ubah terus. Inflasi, fluktuasi pasar, kondisi ekonomi global. Jika auditor membandingkan harga kontrak dengan harga terkini, maka hasilnya tidak akan relevan dan justru cenderung menyesatkan jadinya. Ya, harga kontrak itu sudah final sejak tanda tangan dan bukan dikaji ulang oleh alasan kemahalan. Jika audit dapat membatalkan atau menyesuaikan harga yang sudah disepakati, maka harga kontrak sudah nggak punya lagi asas kepastian hukum perdata. Ya, nggak punya lagi. Penyedia akan merasa nggak nyaman dalam kontrak dengan pemerintah karena harga bisa saya dikoreksi setelah pekerjaan selesai, nggak ada kepastiannya gitu ya. Gitu. Mengapa fakta sunt servanda harus dipegang teguh dalam audit? Nah ini, prinsip fakta sunt servanda adalah fundamental dalam hukum perdata dan hukum kontrak. Dalam konteks ini, prinsip ini menegaskan kontrak adalah aturan hukum yang berlaku bagi pihak yang menandatanganinya. Setiap pihak wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi kontrak. Ya, maka pihak ketiga dalam hal ini auditor tidak boleh menyampuri substansi kontrak kecuali ada indikasi pelanggaran hukum yang serius yang tadi kita sampaikan di depan. Fiktif, underspesifikasi, gratifikasi, suap. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat 1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika kontrak telah berjalan sesuai dengan yang disepakati, maka tidak ada dasar hukum bagi siapapun meninjau ulang harga, mengoreksi besaran kontrak. Ya. Nah, risikonya apa jika audit berusaha memvalidasi harga kontrak? Ya, ketidakpastian hukum, kontrak pemerintah kehilangan kredibilitasnya dan menghambat efisiensi. Ya. Jadi apa yang seharusnya menjadi fokus audit dalam pengadaan? Audit tidak boleh memvalidasi harga kontrak, audit harus memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai kontrak, ya, dan mengidentifikasi eh, pelanggaran yang substansial, kejahatannya, ya, seperti itu. Kesimpulannya seperti yang tadi sudah disampaikan, eh, kita rekomendasikan bahwa BPK harus memahami batasan kewenangan dan tidak serta-merta menyerahkan dokumen yang tidak wajib. Penyedia harus siap menjelaskan dasar regulasi jika menolak permintaan dokumen yang tidak berkaitan dengan audit keuangan negara. Ya, dengan seperti ini, maka inilah rekan-rekan semuanya secara keseluruhan. Nah, untuk menambah literasi bagi para teman-teman auditor, ya, ini saya berikan beberapa artikel jurnal yang relevan dengan artikel ini, yang barangkali ini menjadi panduan, menjadi literasi bagi para teman-teman auditor, baik BPK, BPKP, APIP, ya, beberapa ini, ya. Linknya ada di situ, ya. Barangkali ya mungkin ada link yang hilang ya, karena biar kadang-kadang dipindahkan dari aslinya, tapi ada yang tetap ada di tempatnya seperti ini, contohnya. Ini salah satu yang cukup populer tahun 2023, Weakness of Malaysian Public Procurement, a Review of Auditors General Reports. Bisa dibaca. Kemudian kita The Meaning of Limitation of Public Procurement for Innovation, a Supplier's Experience. Diambil dari Public Procurement for ini ya, dari
Elgar Online. Nah, ada di sini file PDF-nya. Silahkan bisa dimanfaatkan. Tuh, dari situ ya, untuk dimanfaatkan. Ini ada juga dari, nah ini yang saya ambilkan yang bereputasi tinggi saja ya, yang bereputasi tinggi. The scope and limit of accounting and judicial courts intervention in efficient public procurement. Ini diambil dari Journal of Public Economics, Receiver, bisa diambil dari sini ya. Bisa klik di sini langsung bisa diambil. Ya, ini kemudian juga ini juga populer juga ini ya. Challenge of Public Procurement Audit in a Perspective of Ashanti Regional Office of Ghana Audit Service. Ya, ini bisa. Kemudian juga ada Five Dilemmas in Public Procurement. Ya, Journal of Public Procurement. Nah, ini juga bisa dari McQ, ini cukup cukup reputasi tinggi juga. Kemudian Auditing and Compliance in Public Procurement and Empirical Assessment dari Journal of Public Procurement juga ya. Kemudian tulisannya Mato ini Analysis of Factor Contributing to Poor Performance of Procurement Functions in Local Government Authorities. Ini juga dan banyak ini ya, silahkan dimanfaatkan. Semoga itu bisa membantu meningkatkan wawasan kompetensi Bapak Ibu di luar aturan pengadaan barang jasa pemerintah. Sekali lagi, seperti yang disampaikan di awal, ini bukan untuk melemahkan, tapi untuk sesama berbagi informasi. Jika merasa tidak cocok dengan tulisan ini, abaikan saja. Toh saya hanya rakyat jelata. Sukses bagi kita semuanya, jaga integritas, tingkatkan kompetensi, dan mari kita terus berinovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.